Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saat ini kami dari GBN, kemudian FPP TNI dan WIB atau Waktu Indonesia Bergerak menyelenggarakan forum group discussion di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat untuk membahas tentang masalah negara saat ini. Nah, ini ruangannya teman-teman. Nah, ini FGD GBN. Nah, kita masuk. Nah, ini sudah ada beberapa yang hadir. Iya. Ya, kalau teman-teman melihat spanduk di depan sana itu tertulis sinkronisasi arah perjuangan dalam rangka keutuhan NKRI. Ini dia tema besarnya teman-teman. Yang hadir di sini para purnawirawan jenderal TNI, kemudian juga dari aktivis seperti dari Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM, dan banyak lagi peserta yang masuk dalam daftar undangan teman-teman ada sekitar 50 orang, tapi kemungkinan yang akan hadir itu sebenarnya berlebih karena kalau kita lihat susunannya teman-teman, ini dengan meja berbentuk persegi ini menandakan memang nanti akan terjadi diskusi dengan peserta yang mencapai lebih dari 50 orang tersebut.
sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari GBN Gerakan Bela Negara dan atas nama Purnawirawan, Forum Purnawirawan serta Waktu Indonesia Bergerak mengadakan diskusi masalah yang nggak lepas dari masalah NKRI, dan ini kita mempersatukan antara purnawirawan sama tokoh sipil serta beberapa ormas. Jadi kita sekarang mengadakan diskusi untuk mempersatukan niat kita seperti apa. Silakan Ketum Gerakan Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam pertemuan tadi Ibu Vivi sebagai Ketua Panitia sudah menyampaikan, dan beliau sebagai bendahara di GBN sekaligus. Jadi pagi ini kita akan ada pertemuan ini. Temanya adalah sinkronisasi arah perjuangan dalam rangka keutuhan NKRI. Gitu. Jadi kita tidak ingin ada terjadi pemisahan di kelompok sipil sendiri, terjadi pemisahan, terus sipil dengan militer pemisahan. Jangan. Negeri ini punya kita bersama, mari kita sama-sama duduk, langkahnya ke depan mengamankan NKRI seperti apa. Dan harapan kita tentunya Presiden Prabowo dengan waktu yang sudah 1 tahun lebih, ada satu langkah yang signifikan yang dirasakan oleh rakyat. Nah kalau enggak nanti repot rakyat. Begitu. Nah, itu saja mungkin yang perlu kita sampaikan, sehingga harapan saya ini ada langkah lanjutan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa berkumpul, karena kita bikin diskusi sinkronisasi arah perjuangan dalam rangka keutuhan NKRI. Kami bergabung GBN, FPP, TNI, dan WIP Waktu Indonesia Bergerak. Dan tak lupa kita bacakan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak-Bapak Purnawirawan, maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, berserta para tokoh sipil serta teman-teman seperjuangan, ketua-ketua ormas yang bisa hadir di sini. Kebetulan sekarang kita masih dalam bulan November, Hari Pahlawan. Untuk itu kiranya Bapak-Bapak berkenan kita berdoa untuk para pahlawan. Diminta berkenan untuk berdiri, Pak. Kita berdoa masing-masing. Mulai. Selesai. Silahkan duduk, Pak. Dan untuk memperlancar diskusi kita juga berdoa bersama untuk kelancaran, dan insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk itu saya minta tolong sama Pak Mahu memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin kita tidak perlu berdoa karena doa kita, saya yakin semua di sini. Mohon maaf kalau yang non muslim. Marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran aja. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ala hadriyati salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin nanti saya baca satu ayat sampai di kun, masing-masing niat ya. Masing-masing niat. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun. Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara diskusinya. Cuman saya pesan Pak di sini. Saya ini sipil Pak, Mama. Saya juga udah nggak kuat lihat keadaan kita sekarang. Yang saya harapkan memang sekarang ini para purnawirawan. Makanya saya bikin sengaja tokoh sipil, teman-teman sama-sama ormas. Saya minta tolong sama bapak-bapak untuk keutuhan kita, Pak. Saya sedih banget dengan keadaan kita sekarang ini. Untuk itu saya minta tolong banget para purnawirawan, benar-benar langkah ke depannya seperti apa. Untuk itu saya serahkan semuanya kepada Ketua Umum GBN, Bapak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dikasih sehat, kita bisa kumpul di sini untuk berpikir kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, terima kasih para senior, ada Pak Gustadi, Pak Yan Santoso, Pak Slamet dan lain-lain, serta kawan-kawan dari seperjuangan begitu. Yang kita kumpul, di belakang saya tertulis sinkronisasi arah perjuangan dalam rangka keutuhan NKRI. Situasi negara yang ada hari ke hari makin tidak jelas. Perlu ada pemikiran, perlu ada langkah bersama demi menyelamatkan. Tadi dibuka sama Ibu Vivi, ini masih hari bulan-bulan hari pahlawan. Orang kita dulu berjuang bagaimana mendapatkan kemerdekaan. Kita hanya tugasnya melanjutkan perjuangan ini sehingga bisa mencapai kepada tujuan nasional masyarakat adil makmur. Tentunya begitu. Kalau bicara seperti itu mudah, tetapi pelaksananya juga tidak mudah. Oleh karenanya perlu ada pemikiran bersama, duduk bersama begitu. Dan kami dari purnawirawan tidak ingin ada dikotomi antara purnawirawan, TNI dan teman-teman dari civil society. Oleh karenanya setiap langkah mari kita duduk sama, pikirkan sama-sama jalan keluarnya seperti apa. Baik, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pembicara yang nanti akan berbicara. Yang pertama mungkin Pak Agus tadi, yang kedua Pak Antoni Budiawan nanti. Pak Agus tadi tentang kembali Kode 45, Pak Antoni tentang ekonomi secara nasional dan tentang kereta api bus begitu. Karena juragannya Pak Antoni sekarang.
Yang kedua Pak Didin Maulani dari Bandung ini, tokoh advokat Bandung, tentang ijazah Joko Widodo. Karena kami di Bandung memang beberapa yang lalu kumpulkan dan besok juga kumpul lagi. Karena beliau advokat, jadi beliau yang mimpin, saya ikut aja di mana. Yang keempat nanti Pak Said Didu. Pak Said Didu, tolong tentang situasi yang ada. Yang kelima nanti Pak Narko, tentang yang katanya KNPI itu role model untuk pimpinan akan datang. Saya rada-rada pusing dengarnya gitu. KNPI bisa mengatakan seperti itu, saya nggak bisa berpikir gimana di jalan pemikirannya role model Gen Z kan. Tapi ya sudahlah, nah nggak ada masalah. Mari kita pikirkan sama-sama nanti. Untuk karena waktu itu saya mohon Pak Agus tadi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Pertama-tama marilah kita sedikit karena pada perabatan Koreana kita masih bisa bergerak ini dalam rangka rapat sinkronisasi atau perjuangan dalam rangka perubahan NKRI. Untuk bicara perubahan NKRI di sini mengandung persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dikaitkan dengan situasi yang terakhir yang telah disampaikan tadi bahwa situasinya kurang baik, ini pun dikarenakan karena kita masih mengikuti Undang-Undang 2000 atau Undang-Undang Dasar tanggal 45 yang diamandemen 4 kali. Di situ khususnya masalah ekonomi di pasal 33 kita berbau liberalisme. Sebenarnya kita harusnya gotong royong dan kebersamaan. Adapun apabila kita akan kembali ke UUD 45 yang mana sekarang ini yang berlaku 2002, kita harus tahu masalahnya. Mengapa kita harus kembali kepada UUD 45? Alasannya yang pertama bahwa amandemen dilakukan pada waktu yang tidak tepat dan terburu-buru pada saat situasi chaos 98. Ini dimanfaatkan oleh perang asing. Kemudian kaji ulang UUD 45 dilakukan tanpa grand design. Pada saat amandemen dilakukan tanpa grand design. Penuh emosional, dendam politik terhadap Orde Baru. Kemudian amandemen itu dilakukan oleh politisi yang tidak memahami apa dan siapa UUD 45 dan dia bukan negarawan. Kemudian pelaksanaan amandemen ini terperangkap oleh konspirasi asing dengan isu bahwa UUD 45 asli telah menggambar demokrasi, maka harus diamandemen. Pelibatan konspirasi asing ini langsung di gedung DPR RI. Orang-orang asing ikut di sana, duduk di dalam gedung. Ini sebenarnya kalau menurut saya melanggar undang-undang, karena memang urusan dalam negeri dicabut oleh orang asing tanpa diketahui oleh rapat paripurna MPR. Berikutnya, amandemen UUD 45 telah melibatkan pihak asing, NDI, yang mempunyai peran dominan terhadap perubahan UUD 45. Amandemen UUD 45 ini didanai oleh NDI Amerika sebesar 35 juta dolar. 35 juta dolar bisa berubah UUD 45, dasar negara kita juga. Ini juga tidak benar. Kemudian amandemen ini bertentangan dengan pembukaan UUD 45 yang merupakan abstraksi cita-cita kebangsaan. Kemudian UUD 45 hasil perubahan atau UUD 2002 tidak memenuhi cita Undang-Undang Dasar dan cita hukum. Perubahan itu juga telah menghasilkan sistem kenegaraan yang tidak memihak pada rakyat. Kemudian yang ke-9, terjadi perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia
Demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung. Hal ini telah menyimpang dari sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh empat kebijaksanaan dalam perwakilan. Berikutnya, hilangnya marwah MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, diturunkan derajatnya, peran dan fungsinya menjadi lembaga tinggi negara, sejajar dengan lembaga kepresidenan, DPR, Mahkamah Agung, DPR dan DPR. Kalau kita lihat dalam undang-undang, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Ini maksudnya kan MPR itu bisa memerintahkan DPR dan DPD, khususnya kalau ada rapat paripurna. Tapi nyatanya kedudukannya sejajar. Kalau kedudukan sejajar, harusnya tidak bisa memerintah itu MPR kepada DPR. Sebagai contoh, ada komandan Kompi A memerintahkan kepada komandan Kompi Bantuan untuk membebekan Proton Mortir 81. Nggak bisa. Yang bisa adalah Danyon. Danyonnya ini MPR. Nggak bisa itu DPR memerintahkan MPR. Kemudian pasal 33 UUD 45 ayat 4 tentang azas koperasi telah dihilangkan, sehingga sistem ekonomi Indonesia cenderung menjadi liberalistik, kapitalistik, dan individualistik. Berikutnya, fungsi dan peran TNI Polri dalam menjadi kaprata yang melibatkan rakyat menjadi tumpang tindih. Ini harus ditata ulang kembali. Pasal 30. Kemudian, wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara. UUD 45 pasal 3 ayat 1 MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 ayat 1 MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Artinya bahwa semua anggota DPR dan anggota DPD adalah di bawah naungan MPR, bahwa anggota DPR dan DPD adalah di bawah kendali ketua MPR. Jadi kalau kita mau melaksanakan kembali ke Undang 45 atau kaji ulang UUD 45, sebenarnya kita bisa lihat bahwa MPR itu masih punya wewenang untuk membuat rapat paripurna. Padahal kita sudah membuat suatu buku tentang kembali UUD 45 ini dan sudah diserahkan kepada MPR. Harapan kita bahwa MPR harus mengadakan rapat paripurna atau kaji ulang UUD 45 ini. Ternyata sampai sekarang MPR tidak berani mengadakan rapat paripurna atau badan pekerja kaji ulang. Harusnya dilaksanakan. Tapi waktu itu saya tanya, jawabannya nanti saja dilakukan oleh anggota MPR yang baru. Mulai tahun 2007, 2014, jawabannya sama seperti itu. MPR bersidang sedikitnya 5 kali dalam setahun di ibu kota negara. Artinya MPR dapat melaksanakan sidang-sidang MPR lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. Dalam hal ini, Ketua MPR dapat memerintahkan para anggota DPR maupun DPD untuk menghadiri sidang MPR yang digelar sesuai permintaan Ketua MPR. Berdasarkan keputusan MPR RI nomor 4 MPR 2014 tanggal 29 September 2014 tentang rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019 untuk melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui kaji ulang. Ini ada tahap MPR ya, kaji ulang itu. Maka keputusan MPR RI tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya kaji ulang perubahan Undang-Undang Dasar 45.
Dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Di MPR terdapat suatu badan atau lembaga pengkajian MPR RI, sehingga sangat memungkinkan atau ada celah untuk melaksanakan kaji ulang perubahan UUD 45 sesuai amanat Keputusan DPR nomor 4 MPR 2014. Pada saat ini dari kelompok saya di Foko telah melaksanakan kolaborasi dengan 60 universitas untuk mengkaji UUD 45 yang diamandemen 4 kali, dan hasilnya sudah selesai, sudah sampai ke KPR dan juga belum ada hasilnya, sehingga kita menjadi bertanya-tanya ada apa dengan ini. Harapan kita bahwa Ketua MPR yang sekarang adalah dari Gerindra, wakil ketuanya Sofi Dasko itu juga dari Gerindra. Terus pertanyaan saya begini, apa nggak bisa ya Prabowo panggil MPR sama Sofi Dasko, kita tolong minta tolong atau dipanggil sendiri ke rumahnya, suruh melaksanakan rapat paripurna dalam rangka untuk kaji ulang ini. Namanya Ketua MPR kan bisa saja nyuruh anggotanya atau badan pekerjanya laksanakan kaji ulang. Itu mau saya begitu, tapi kan Prabowo lain lagi mungkin peruntungan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rusadi. Untuk bapak-bapak nanti yang sebagian jadi narasumber, sebagian juga bisa jadi penanggap. Antara lain di sini kan ada mungkin sebentar lagi Pak Marwan datang, Pak Anton Permana, Ibu Siti, dan Pak Raja saya dan yang lain-lain. Jadi cukup waktu kita untuk bisa ruang tanya jawab. Selanjutnya saya persilakan Pak Antoni Budiawan untuk menyampaikan. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ditugaskan untuk membahas dua hal. Satu adalah mengenai WUS dan satu lagi mengenai ekonomi secara general, tapi juga mungkin detail gitu. Oke, pertama mengenai WUS. WUS ini adalah satu proyek yang berada di ruang sangat gelap sekali. Artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek ini, siapa yang menetapkan proyek ini, yang memenangkan proyek ini, yang memberikan proyek ini kepada China dengan harga 5,5 miliar. Ini semuanya tidak ada recordnya. Baik, untuk menghemat waktu, silakan mungkin ada tanggapan dari Pak Anton Permana. Silakan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Jenderal Purnomo atas waktu yang diberikan, dan termasuk kasih juga terhadap paparan-paparan Bapak sebelumnya yang sangat luar biasa dan memperkaya wawasan kita semua. Dan saya rasa apa yang dipaparkan semua itu 99,9% juga sepakat kita semuanya. Kalau minjam istilah Rasulullah terhadap ijazah palsu Jokowi gitu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya sedikit mengulas dan juga jadi gini, betul kata Pak Purnomo, kita tentu mencari solusi Pak. Ya, tapi solusi tentu lahir dari sebuah pertarungan tesa, hipotesa, dan akhirnya kita memerlukan sebuah solusi kita. Pertama, apa yang dibahas dengan ayahanda kita Pak Agus tadi, betul Bapak. Tahun 2020 saya sudah membuat video tentang kudeta konstitusi itu Pak. Itu kajian kita bersama dengan almarhum Prof. Kailan, Al-Fatihah untuk beliau ya. Saya dengan Pak Tiasno bareng-bareng itu di Jogja. Nah, kita hitung di situ ada 84 ayat yang disusupkan ke dalam konstitusi kita. Jadi perubahannya itu 93%. Ya, Amerika aja yang hampir 400-an tahun itu mereka nggak lebih dari 2 kalimat ya dia melakukan amandemen. Jadi sebenarnya itu bukan amandemen, perubahan konstitusi. Jadi Indonesia yang berdiri hari ini, kalau kita berbicara secara konsepsi hukum tata negara, bukan Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 lagi, karena konstitusinya sudah berubah secara radikal. Konstitusi kan ibarat akta lahir Pak. Ya, akta lahir, kalau akta lahirnya udah berubah, ya berubah semuanya gitu. Jadi Indonesia sekarang itu adalah Indonesia yang Pancasilanya dan Undang-Undang Dasarnya 10 Agustus 2002. Nah, ini miris sebenarnya. Nah, inilah yang merubah arah kiblat bangsa Indonesia kita secara radikal. Nah, alhamdulillah terakhir ini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun terakhir saya mulai dapat merasakan para aktivis, tokoh-tokoh reformasi tahun 98 mulai menyadari ternyata kita 98 itu tidak reformasi sebenarnya. Kita ini hanya diperalat sebagai agen-agen proksi, kalau istilah Pak Gatot ya, proxy war ya, oleh kelompok elit global dan oligarki menggunakan tangan-tangan bisa situ ya anak-anak PKI yang dendam mengambil manfaat gini para mahasiswa yang kita sekolah di luar. Nah, ini yang bersatu padu dengan oligarki yang sudah mulai terancam dengan kebijakan-kebijakan Pak Harto ketika itu untuk menjatuhkan Pak Harto. Walaupun sebagian juga masih bersekukuh dengan nama suci yang bernama reformasi, tapi faktanya kalau kita objektif ya Pak Rizal Ramli almarhum juga menyatakan dalam perjalanan beliau secara jujur sama saya menyatakan kalau kayak gini akhirnya tahun gue juga nyesel sebenarnya kita ini. Lebih parah korupsinya, lebih parah kerusakan yang dilakukan oleh reformasi. Nah, meminjam istilah Pak Sagan dan Nengolan, ini teman saya satu penjara, reformasi kita sebenarnya tidak salah. Cuma kita aja yang nggak sadar kalau reformasi kita tuh dibajak oleh para oligarki gitu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah ini juga menarik tentang saya nggak tahu di pro kontra di sini tentang kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Kalau saya sebagai orang Melayu istilahnya, kalau kita tersesat di tengah jalan ya balik ke pangkal jalan. Nah, hukum tertinggi fondasi kita adalah Konstitusi Undang-Undang 1945. Kalau kita memang negara kita ini menjadi super liberal seperti sekarang ini dimulai dari konstitusinya, tentu kita harus memperbaiki konstitusi Undang-Undang Dasar kita. Ya kita lihat ya, tidak hanya pasal 33 aja, cara proses rekrutmen kepemimpinan nasional kita yang sudah rusak. Seperti Pak Said Didu bilang kemarin, barusan ya. Lihatlah, kalau dulu zaman Orde Baru tidak ada wali kota gubernur yang ecek-ecek, memang orang-orang berkualitas. Lihat menteri-menterinya orang-orang memang terbaik di bidangnya gitu. Kalau sekarang kan nggak jelas aja kan proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen kepemimpinan nasional zaman Orde Baru itu jauh lebih baik, jauh lebih meritokrasi daripada yang terjadi di era reformasi. Itulah dampak dari sebuah proses kepemimpinan yang memang super liberal. Malah kita ini lebih liberal lagi daripada negara Amerika. Ya ijazah ya, tanpa ijazah pun bisa jadi pejabat di negara ini gitu. Nah, untuk itu kebetulan berkuasa sekarang itu adalah Partai Gerindra. Ya Gerindra itu saya sudah baca ADRT, salah satu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar Pak 1945 gitu. Nah, ini juga adalah peluang nanti bagaimana caranya ya. Kalau istilah tentara itu bagaimana caranya, cari bagaimana ya kita cari bagaimana kita mengembalikan kembali ke Undang-Undang Dasar, apakah melalui dekret, apakah paripurna luar biasa atau banyak nanti biar waktu yang berjalan gitu.
Nah, cuman tantangannya adalah ketika kita berbicara kembali ke Undang-Undang Dasar, kayak saya sendiri ya, kita di KAMI ya, itu kita pun di internal sudah berdebat itu Bang. Ada juga masih yang pro dan kontra, yang menganggap reformasi itu masih sebuah dewa yang suci, ya, sebuah yang amanat yang luar biasa gitu. Nah, padahal kita harus kritis dan objektif dong. Bukan kita menyalahkan reformasinya, tapi kita harus mengkritisi di mana sih tak salahnya kita yang memang secara kolektif ternyata ini loh titik-titik tekan kerusakan yang telah terjadi gitu. Nah, kita kembali ke pangjalan tuh ya, mana yang baik ya kita lanjutkan, mana yang tidak baik kita perbaiki. Sebenarnya sederhana aja. Cuma nggak tahu masih ada beberapa teman kita masih kukuh kalau kembali ke Undang-Undang 1 berarti kita gagal bernegara, berbangsa dan bernegara. Nah, ini doktrin framing yang seperti ini, apakah itu akibat brainwash, saya nggak tahu. Barusan kemarin saya berbicara tentang Pak Harto diberi gelar pahlawan, ini saya diserang gitu Pak. Saya bikin di tulisan di situ, inilah gara-gara reformasi akibat ya, yang menolak dan yang mencaci maki Pak Harto gelar pahlawan adalah pertama saya anak cucu PKI sebenarnya. Yang kedua agen proksi liberal yang dicucai otaknya oleh asing. Saya disemprot tuh dengan teman-teman sudah diserang saya nggak, ya. Bagi saya kayak mencaci maki. Kalau abang menolak tapi nggak mencaci maki kan nggak tergolong, saya bilangin gitu. Nah, dalam hal kecil itu aja kita ada berkata. Tapi itulah dinamika demokrasi. Terus yang ketiga, betul Pak Narwo, kita tetap harus jangan patah semangat ya untuk mengkomunikasikan kebaikan ini kepada pemimpin kita ya. Karena di dalam Al-Quran pun kita diajarkan Nabi Musa sampai diberikan Harun tetap berdakwah kepada Fir'aun yang jelas-jelasnya begitu Pak. Dan kewajiban kita kan menyampaikan Pak. Jadi pintu sini kalau saran saya nggak ada sebagus langsung kepada Pak Presiden langsung. Kita cari akses komunikasi langsung ya. Karena ada semacam sistem, kalau dalam sistem Arhanud itu sistem Iron Dome nih, kooptasi informasi masuk ke telinga Presiden itu udah rahasia umum. Nah, ini bagi kita menembus itu, jangan supaya ada gap ya, antara masyarakat dengan Presiden di sana. Itu saya lihat itu terjadi karena beberapa komunikasi ternyata dengan beberapa teman-teman yang kita lagi yang menjabat yang berada di dalam pemerintah, sebenarnya pemikiran kita itu banyak yang sama sebenarnya. Nah, ini memang butuh perjuangan karena ya tidak gampang memimpin negara sebesar Indonesia ini dengan dinamika kepentingan politik yang berlapis-lapis ya. Kita pun sekarang identification friend review aja kita sulit, dimana yang kawan yang ngelawan kita sulit sekarang ini. Nah, terus yang terakhir, kalau tadi hal-hal yang strategis, sekarang yang taktis tadi yang saya mau sampaikan itu adalah kalau kita lihat pemerintahan sekarang itu semacam ada ketimpangan nih, ketimpangan antara doktrin, orientasi dan pemahaman antara presiden dengan orang sekitarnya gitu. Kalau saya lihat Pak ya, saya kebetulan 1 tahun intens berkomunikasi dengan mereka. Misalnya kalau istilah Pak Said Didu lagi nih, ini Pak Said Didu guru saya nih, ada yang Prabowo men, ada presiden men Bang ya. Ya, ada Prabowo men, ada presiden men. Nah, ada orang yang idealis, tapi dia nggak ada jabatan, ini pusing kita nih. Dia cocok, tapi saya nggak ada jabatan. Tapi sebaliknya ada juga, dia punya jabatan, tapi dia takut-takut, ini kita salah. Nah, ini bagaimana kita mencari formulasinya. Oh, kalau gini kesimpulannya saya kalau melihat Pak Prabowo ini ada yang macam melihat dia pro kontra itu, saya menganalogikan Pak Prabowo ini ibarat mempunyai 4 istri Pak. Ini analogi Pak, analogi ya. Ya, analogi pertama, istri pertama adalah itu para Prabowo men, orang-orang sekitar dia ikut dari berjuang ya. Ya seperti yang jadi nanti sekarang itulah dan tim mawar dan segala macam. Yang kedua adalah memang kelompok-kelompok garis lurus yang idealis. Istri keduanya, istri yang ketiga ini adalah orang yang mendirikan jadi presiden hari ini, ada geng Solo, pemerintah, dan istri keempatnya adalah oligarki dan elit global. Nah, ini istri paling muda nih. Tapi biasanya yang rewel itu kan istri muda ini kan, sama istri paling muda gitu. Nah, saya lihat beliau mencoba, ya memang sulit nih sebenarnya untuk menyatukan orang 4 istri yang memang orientasi ideologinya berbeda-beda gitu. Maka dia sampai saya lihat, saya sampai membahas salah satu dosen saya yang ahli psikologi dan gestur, dia mencoba berbagi ini sementara. Karena nanti ikut ini kemauan istri pertama ini, kadang-kadang ikut ini maunya kemiskinan yang oligarki juga ikutin, oh kayak gini. Tapi kadang-kadang kita juga diikutin dengan pidato yang harus gini, harus gitu, dengan munculnya Purbaya melawan Luhut, bla-bla gitu. Jadi saya lihat ini yang lagi belum mainkan sampai pada, cuma pertanyaannya adalah sampai kapan kan?
Ya, sampai kapan ini ya akan nanti jangan keburu Gibran jadi naik presiden pula, pasal 8 itu terjadi kan, undang-undang dasar. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua. Ya, tidak ada kata menyerah, kita terlambat. Nah, solusi yang coba saya berikan itu adalah yang pertama, ya kita tetap terus yang bisa kita rebut bersuara, tetap bersuara. Saya sudah bilang ke Bang Said itu dan teman-teman di kelompok faksi ijazah, kalau sempat mereka ditahan, dia bilang, untuk yang pelapor selanjutnya saya akan maju sebelah. Walaupun saya dari penjara, kemudian saya pun siap maju lagi sebelah. Artinya kita tetap bersuara, ya tetap bersuara, perjuangan ini terus kita lanjutkan, tidak ada kata menyerah. Terus yang kedua, ya kita harus berbagi tugas melakukan penetrasi dan infiltrasi. Ini sebenarnya sudah kita lakukan dengan beberapa teman-teman. Kan faksi di sekitar Pak Prabowo itu banyak, ada faksi Dasko, ada faksi Hasim, ada faksi Safri, ada fraksi Putiti, ada fraksi ini, kan banyak itu fraksi-fraksi. Kita udah mulai infiltrasi, sebenarnya perlahan udah mulai kita bisa mempengaruhinya bergeser, tapi kan butuh proses itu sebenarnya. Butuh proses dan banyak juga pikiran-pikiran kita yang sebenarnya sudah mulai mempengaruhi, karena ini kan perang opini juga, perang opini, dan intensitas mereka itu luar biasa juga. Nah, alhamdulillah sekarang kalau dulu hanya dengan seorang lekol tadi semua dikooptasi informasi, sekarang udah mulai berbagi. Ada lagi namanya utusan khusus presiden yang dari tim awal itu, sekarang udah berbagi informasi sosial media, nggak lagi dari lekol tadi. Itu perkembangan terakhir. Jadi kita semua udah mulai melakukan pergerakan, dan yang terakhir ya kita tetap harus melakukan penggalangan. Nah, kelemahan kita, gerakan kita seperti Pak Didin tadi, betul, kelemahan kita itu adalah di Gen Z, anak-anak muda. Kemarin kita di acara Sumpah Pemuda di Sofian ini 80% itu tua juga, yang anak muda nggak ada gitu. Nah, ini cukup di sini saya sampaikan. Kebetulan saya diamanahkan Bu memegang cyber medianya Mbak Iseni. Nah, saya coba ditugaskan untuk menggalang para influencer muda-muda ini, Bu. Tapi ternyata Ibu, luar biasa. Anak-anak muda influencer kita, para YouTuber itu sudah dimanja dengan uang. Nah, ini yang pusingnya kita. Mereka kalau bicara 5 miliar, 10 miliar, 3 miliar itu biasa, Pak. Gimana kita mau menggalang orang kayak gini? Ada Ferry Irwandi, ada Alim ini, saya udah tahu semua, otak semuanya. Mereka tuh digerakkan semuanya. Iya, dan itu proposal ini, Pak, kita proposal ini untuk ngapain Gibran? Berapa? 8 miliar, oh 5 miliar. Pak, kita ada proposal ini 10 miliar, miliaran semua. Nah, ini saya pun lemas kayak gini, kita ketemu kumpul lemas ini kita kan, kita 100 juta 200 juta aja per bulan biaya tim kita ini megap-megap kita kan gitu. Nah, setelah kita tracking, kita scraping, nah mereka ini menguasai jagat dunia sosial media ini. Nah kalau nggak kita imbangi, nah Gen Z ini pun luar biasa, cuci otaknya terhadap mereka, bagaimana mereka melihat. Maka jangan heran kalau kayak gini nih, mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli gaya hidup mereka hedonis, dia nggak ada pikir, dia nggak mikir. Nah ini kan gimana kita melakukan sebuah perubahan, generasi muda yang seharusnya menjadi agent of change itu tidak terlaksana gitu. Nah ini menjadi PR kita semua. Makanya saya luar biasa nih pertemuan hari ini, bapak-bapak semuanya ini adalah guru-guru senior saya di sini. Pak Arjasa nih luar biasa nih, bintang baru podcast nih. Ini sangat mencerahkan itu, sangat mencerahkan. Pak Marwani, Pak Anton ini luar biasa nih. Dan tugas saya Pak, kebetulan saya karena kita pegang alat juga. Ini saya buka aja lah. Jadi sosial media itu juga jangan dipercaya banget Bu. Ya, semuanya juga banyak drama dan sinetronnya. Saya sudah mengelola itu, dan tugas saya ya mengamankan abang-abang kita ini dulu yang pertama. Ini diserang terus nih sama buzzer-buzzer. Dan mirisnya, mohon maaf, 60% buzzer di sosial media itu siapa yang mengendalikan? Iya, luar biasa. Jadi sampai saya bilang istilahnya, Parcok ini sudah menjadi semacam shadow of governance. Dia luar biasa di kekuatan mereka, di seluruh ini itu mereka ada. Nah makanya memang tugas besar kita sebenarnya masalah tim reformasi Polri ini kita bahas dengan Pak Arief Lawrence. Sebenarnya nggak perlu tim ribut banget dengan sebuah perpu selesai ini sebenarnya. Cuma ini kan Prabowo udah ngitung, mengkalkulasi ya, ini kekuatan coklat ini ada di mana-mana, didukung oleh oligarki dan geng Solo. Tapi sebenarnya kembali kepada kalau bilang kita beliau mantan dan juga keberanian gitu. Keberanian sebenarnya, karena tidak ada presiden sekuat Indonesia ini secara hukum tata negara.
secara kekuasaan presidensial, presiden Indonesia ini sangat kuat, ya, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi loh di pasal 10 Undang-Undang Dasar terhadap TNI Polri. Luar biasa kekuatannya ada semuanya. Tapi ini nggak tahu lah kita, tapi ya tetap kita berpikir positif lah. Saya berharap positif karena no choice sekarang ini. Tidak ada pilihan. Kalau nggak kita dukung Pak Prabowo, otomatis si Fufu Fafa, ya, diuntungkan si Fufu Fafa kan. Nah ini kita no choice untuk saat ini memegang sebuah kesuksesan itu, sebuah keberhasilan itu tidak harus 100%, memang harus bertahap. Jadi memang butuh kesabaran kita semua, dan saya yakinlah apa yang kita perjuangkan, kita dengan apapun materi nomor kita perjuangkan, saya yakin semuanya akan menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT. Mungkin itu aja, tetap semangat ya, kita tetap semangat, kita berkolaborasi. Saya yakin insyaallah kemenangan itu akan datang, dan kita harapkan semuanya tetap solid dan kompak bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paket banyak Pak. Selama pemimpin di Republik ini tidak membentuk nation, maka tidak semua orang merasa memiliki diri. Contoh, Presiden bilang koruptor dimesinkan, Paduka Yang Mulia di Senayan nggak ada yang tanda tangan, nggak ada yang mau, kan susah. Baik, selanjutnya saya kasih waktu kepada Pak Amir. Pak Amir ini adalah stafnya Pak Adam Malik, mulai dari menteri sampai wapres begitu. Beliau jadi sekarang pengamat militer dan politik. Setelah ini saya kasih kepada Sri Kandi Indonesia, Ibu Siti nanti. Silakan Pak Amir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mau terima kasih dulu sama Pak Said dulu nih. Karena selama Orde Baru sepanjang tahu saya, beliau itu banyak melaksanakan tugas-tugas intelijen dan struktural. Terakhir barangkali beliau lupa bagaimana di lantai 9 Bimantara kita pantau perang saudara di Maluku bersama-sama dengan Laksamana Dia yang waktu itu menjadi Deputi Dalam Negeri di Bakin ya Pak, dan mempersiapkan satu perusahaan untuk menjadi cover intelijen di Kalimantan Timur untuk mengawasi Laut Cina Selatan itu. Pak Purnomo, ada satu kekhawatiran saya dengar dari tadi dari semua paparan yang disampaikan. Kekhawatiran saya adalah jangan sampai 1-2 tahun mendatang sejarah nasional kita mencatat bahwa ketika peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, militer adalah penyelamat. Tapi dalam memasuki era reformasi ini, militer adalah penghancur kesatuan kita. Kalau orang tanya kenapa, di PIK ada jenderal, di HOS ada jenderal, korupsi batubara ada jenderal, korupsi kelapa sawit ada jenderal, di Gerombolan Solo ada jenderal. Nah akhirnya kan masalahnya akan kembali kepada bagaimana jenderal-jenderal itu sadar diri untuk kita sampai kepada tujuan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Saya ingin menyatakan bahwa saya nggak pakai Undang-Undang Dasar 45 2002, tapi bersama dengan senior saya almarhum Bang Ridwan Saidi, Undang-Undang Dasar yang ada ini kami namakan Undang-Undang Dasar Ketok Meja gitu. Ya sama dengan mobil kan, diketuk di dalam kita nggak tahu ilmu apa yang dipakai sehingga jadi gitu kan. Nah, saya ingin gambarkan bahwa dalam kondisi seperti ini ketika peralihan Orde Lama ke Orde Baru, itu para militer tampil, dan saya kira barangkali pertemuan kita hari ini akan menjadi satu raw material untuk kita berpikir mengulangi sejarah yang pernah terjadi dilakukan oleh para militer di era itu. Pada saat itu tantangan utama kita adalah PKI. Bagaimana PKI pada waktu itu bersikap terhadap Masyumi, bersikap terhadap HMI, bersikap terhadap PII.
Kebetulan pada tahun 62 saya masih menjabat sebagai Wakil Sekretaris PII di Ambon. Nah, angkatan PII saya waktu itu antara lain Pak Rias Rasid, Pak Maulani yang pernah menjadi Kepala Bakin, kemudian juga ada Brigjen Aditya Warman dari Sumatera Barat. Itu yang menyebabkan ketika saya pindah ke Jakarta nggak susah-susah amat itu kan. Ada teman-teman sesama alumni TNI yang sudah punya jabatan, alumni TNI yang sudah punya jabatan, sehingga bisa dapat bantuan untuk hidup di Jakarta secara baik. Nah, pada waktu itu dalam menghadapi ofensif PKI yang begitu kuat, militer memprakarsai beberapa badan kerjasama. Badan Kerjasama Pemuda Militer, Badan Kerjasama Tani Militer, Badan Kerjasama Wanita Militer, Badan Kerjasama Mahasiswa Militer. Tapi mungkin yang seperti saya katakan tadi, di semua yang pro kontra sekarang ini kan ada jenderal gitu kan. Jadi kalau mereka yang menantang Prabowo berhadapan dengan yang mendukung Prabowo, ya di belakangnya ada jenderal. Nah, oleh karena itu barangkali mari kita mengulangi sejarah ini. Karena apa? Ada satu hal yang kita lupakan kalau kita melakukan kajian terhadap kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini. Karena kita tidak melakukan kajian terhadap hal itu, maka sekarang banyak terjadi masalah-masalah yang menyimpang dari hakikat proklamasi. Bunyi proklamasi kita itu ada 2 alinea. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Proses itu belum pernah dilakukan sejak proklamasi. Kalau kita tanya, pemindahan kekuasaan dari siapa ke siapa? Sehingga kalau alinea kedua itu kita pakai, adalah sangat salah kalau negara menyatakan bahwa negara punya tanah. Karena tanah yang ada ini sudah ada sebelum Republik Indonesia berdiri. Dari mana Republik Indonesia punya tanah tiba-tiba yang ngaku? Ini berarti bahwa segala izin tanah yang diberikan kepada oligarki, kepada siapa saja, ilegal. Saya kira barangkali merupakan salah satu basis dari kajian kita untuk melihat, katakanlah tujuan utama kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Tentu kan kita harus melakukan perhitungan peluangnya di mana, tantangannya di mana. Apakah tantangan itu bisa kita rubah jadi peluang? Dan juga kita harus punya kecerdasan agar supaya peluang tadi jangan berubah menjadi tantangan, akan mempersulit kita. Nah, sekarang kita lihat peluangnya apa? Peluang kembali ke Undang-Undang 45 ini, sadar kita tidak sadar sebenarnya negara kita ini punya 2 konstitusi. Ya, konstitusi didasarkan kepada dekret presiden kan belum dicabut, masih berlaku. Konstitusi yang kedua yang saya bilang tadi, Undang-Undang Dasar Ketok Magic tadi. Nah, masalahnya tinggal sederhana. Nanya aja kepada Presiden Prabowo, yang mana yang mau kita pakai? Untuk mendukung itu, kan partainya Prabowo, Gerindra kan anggaran dasarnya seperti bilang Bung Anton tadi, juga kembali ke Undang-Undang 45. Kenapa para purnawirawan militer nggak berani gugat Gerindra di Mahkamah Konstitusi? Partai ini tidak melaksanakan anggaran dasarnya sendiri, bagaimana dia mengatur negara? Kan undang-undang tentang MK menyatakan bahwa partai politik bisa digugat oleh pemerintah, bisa juga digugat oleh publik. Nah, nyata-nyata Gerindra punya anggaran dasar Undang-Undang Dasar 45 asli, tidak dia patuhi kan? Berarti kan partai politik yang melanggar anggaran dasarnya sendiri. Anggaran dasarnya sendiri dia langgar, bagaimana dia mau mengelola negara? Nah, saya kira itulah barangkali langkah-langkah yang harus kita ambil
apa yang dilakukan oleh Bung Anton tadi juga seperti misalnya menggalang para buzzer-buzzer tadi, itu merupakan pola kan, pola bentuk lain daripada cara-cara dulu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh militer kita pada waktu menghadapi tantangan Partai Komunis Indonesia, tantangan PKI gitu kan. Nah, sekarang mereka misalnya yang anti Soeharto jadi pahlawan, tahun 65 mereka umur berapa sih? Tahu nggak mereka bahwa pada tahun 65 itu inflasi kita 600%? Mungkin Pak Anton bisa menggali data itu kan. Tapi kan secara bertahap kan. Pak Harto kita anggap goblok seperti yang dikatakan oleh Bung Saiful tadi, karena bisa menggunakan orang-orang tertentu termasuk bapaknya Prabowo untuk bagaimana melakukan perbaikan sehingga inflasi yang tadinya 600% bisa berubah menjadi $1 hanya 300 perak pada saat itu. Nah, jadi saya kira sekali lagi ini tiba saatnya agar supaya bagaimana para purnawirawan militer mengingatkan teman-teman yang masih aktif ini jangan sampai sejarah mencatat yang seperti saya katakan tadi. Barangkali cuma demikian harapan saya, Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Memang ngurusin negara ini pusingnya setengah mati gitu. Pikirannya tuh nggak sama, nggak jejak gitu kata orang Jawa gitu. Ini ada yang kepengen buat pribadi, ini ada yang kepengen buat siapa begitu. Yang jelas kita memang otaknya sudah terbalik-balik, apalagi 10 tahun Jokowi, jadi hancur gitu. Nah, saya serahkan kepada Ibu Siti, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketum GBN dan Ketum FPP TNI. Terima kasih sekali sudah menggabungkan waktu Indonesia bergerak dengan para purnawirawan yang menurut saya ini sangat luar biasa ya. Seperti kata Pak Said Didu tadi, Pak pengacara tadi, bahwa orang-orang yang berdiskusi ini hanya usia-usia di atas 70. Orang mudanya kemana? Untungnya saya masih 40-an Pak ya. Iya. Nah, artinya terima kasih. Sebelumnya saya akan simpulkan dulu. Yang pertama, dari sekian masukan kita sudah mulai mengkerucut bahwa yang pertama harus kita lakukan tuntutan terhadap Gibran dan Joko Widodo jasanya. Kenapa Gibran? Itu tadi khawatir Pak Prabowo berhalangan, ya repot kitanya gitu. Diturunkan udah tanah. Yang kedua, kita yang punya jalur gitu ya kepada tim reformasi polisi, kan ada 3 cuman tokoh sipil itu, bisa masuk nggak ketiga ini untuk betul-betul reformasi polisi itu benar gitu loh maksud saya. Karena ini kakinya Jokowi udah dipotong sama kita kan, jadi nggak bisa jalan Jokowinya nanti gitu. Kan kaki Jokowi. Yang ketiga, kita tetap memberikan masukan kepada Presiden Prabowo untuk tegas. Masukan ini harus kritik yang pedas, tidak apa-apa. Kenapa? Beliau mau masuk ke jurang kok, masa nggak kita ikutin? Nanti negaranya, rakyatnya jadi hancur kan gitu ya. Khususnya tentang hukum. Jangan hukum hanya tajam ke bawah, kata saya enggak gitu. Rakyat bukan tidak tahu, rakyat tahu kok. Malingnya siapa tahu. Cuman kan nggak bisa ngomong begitu.
Nah, ini yang maksud saya, dengan cara bagaimanapun dukungan ini masukan ini kepada Pak Bowo bisa terjadi dengan dalam bentuk tulisan, komunikasi dengan orang Pak Bowo dan kekuatan di lapangan. Tanpa ada kekuatan lapangan, Prabowo tidak akan berani berbuat. Sekarang yang dipakai kan permintaan rakyat. Kalau tidak ada demo, tidak akan mau, tidak akan bisa. Alasannya tidak kuat. Terakhir, mungkin setelah ini Pak Marwan dan teman-teman kita perlu kumpul lagi, lebih lebih fokus lagi ya. Sinkronisasinya itu nanti kedepannya berbuat apa dan sebagainya, mungkin kan lebih tertutup gitu ya. Itu nah, perlu kita kumpul kembali. Jangan sampai kita telat tinggal adu-adu, bukan gitu ya, itu nggak boleh kita. Nah, saya rasa itu saja dari saya, dan hubungan antara sipil dan militer tidak boleh dibelah-belah. TNI dari rakyat kok, berjuang bersama rakyat untuk rakyat, yang nggak berjuang ke situ tuh hansip tuh itu. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau TNI harusnya seperti itu karena Sabta Marga. Oleh karenanya kami purnawirawan selalu akan mengajak, dan kalau bapak-bapak dari civil society kumpul-kumpul juga ajak kami gitu, jangan kami ditinggalkan. Siap. Terima kasih, selamat berjuang. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan tutur kata dan ada kekurangan. Dan kami sudah siapkan untuk sekedar makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, teman seperjuangan dimanapun kalian berada, acaranya sudah selesai. Ya. Tapi acara ini akan nanti berlanjut pada diskusi selanjutnya yang tadi seperti disebutkan oleh Bapak Purnomo, akan lebih tertutup lagi karena ini kan memang karena akan merumuskan langkah-langkah selanjutnya untuk keutuhan Indonesia ke depan.